Memangnya aku salah ya? Gadis itu siapa memangnya? Tanya wanita pemilik nama Andrea. Siapa memangnya yang datang, Vin? Farel ikut menimpali. Karin, sahutnya singkat. Wah, bisa-bisa salah paham nih. Karin? Alis Andrea mengernyit. Karin istrinya Alvin An. Istrinya? Sorry Vin, aku kira bukan siapa-siapa. Kok tadi dia bilang sekretaris kamu? Memang sekretarisnya kalau di kantor. Nah kalau di rumah baru istrinya. Alvin hanya terdiam, tidak ingin memperpanjang urusan barusan. Ia masih sibuk mengecek semua proposal yang ada di meja. Andrea adalah sahabat sekaligus klien Alvin. Ini kali kedua perusahaannya Alvin dan Andrea menjalin kerjasama. Karena tadi tiba-tiba kepala Alvin merasa pusing, Farel mengusulkan agar meeting dilakukan di apartemennya. Sekitar jam 10 malam, Alvin memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Ia merasa tidak enak hati ketika Karin melihatnya dengan Andrea. Setidaknya Alvin bisa menjelaskan agar Karin tidak salah paham. Kamu pulang? Iya, aku pulang. Kamu mau mandi? Aku akan menyiapkan air hangatnya. Tidak usah, besok saja. Kepalaku sedikit pusing dari tadi siang. Oh, kalau gitu kamu istirahat saja. Karin kemudian menyiapkan satu lagi selimut untuk Alvin. Karin, aku harap kamu tidak salah paham soal tadi sore. Itu Andrea, kita bertiga sedang meeting bersama Farel juga ada di dalam. Karin tidak menjawab pernyataan Alvin sedikit pun. Apa yang harus Karin jawab? Apa harus marah? Marah juga tidak ada gunanya. Aku mengerti, tapi aku tidak mengerti satu hal. Tambah Karin kemudian momen yang pas untuk menanyai semua pertanyaan yang berkecamuk di hatinya. Hal apa? Kenapa kamu tinggal denganku di rumah ini? Kenapa kamu tidak tinggal di rumahku? Alvin menelan salivanya. Ia merasa berat untuk mengungkapkan isi hatinya saat itu. Aku lelaki normal, Karin. Maksudmu? Kita tinggal dalam satu atap rumah yang sama. Aku juga seorang lelaki biasa. Aku hanya tidak ingin sampai menyentuhmu di saat keadaan kita seperti ini. Jadi aku memutuskan untuk menghindar darimu. Jelek. Apa rasanya Karin? Tinggal dan dihindari suami sendiri. Kini ia tahu apa alasan dibalik itu semua. Dan kini ia sadar sesadar-sadarnya apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Untung saja Alvin memutuskan untuk pulang ke rumahnya setelah 1 bulan yang lalu memutuskan tinggal di apartemennya. Seperti yang sudah direncanakan, ibu dan nenek mertuanya datang berkunjung membawa begitu banyak makanan dan juga oleh-oleh untuk anak dan mertuanya. Ibu, nenek, padahal tidak usah membawa makanan sebanyak ini. Siapa yang akan memakannya? Karin terheran-heran dengan banyaknya bungkusan besar berada di atas meja makan. Alvin yang akan memakannya sayang. Alvin itu jago ngemil loh. Dan juga Alvin paling suka makanan rumahan. Dia itu hanya sesekali mau makan di luar kalau bukan ada acara kantor. Poin baru yang diutarakan ibunya Alvin tentang kebiasaan suaminya menjadi poin tambahan penting di catatan Karin. Loh, Alvinnya mana? Kok dari tadi tidak kelihatan? Oh iya, hampir lupa Bu. Alvin masih tidur tadi malam, kepalanya pusing. Sebentar saya bangunin dulu ya. Bi, tolong buatin minuman buat ibu dan nenek. Iya non, ini lagi dibikin. Karin pergi ke kamarnya untuk membangunkan Alvin yang masih terlelap tidur. Sudah berulang kali Karin membangunkannya, tapi Alvin tak kunjung membuka mata hingga akhirnya Karin terpaksa membangunkan Alvin dengan mencolek pundaknya. Alvin akhirnya bergeming, perlahan membuka matanya dan Karin sudah berada berdiri di hadapannya. Kenapa membangunkanku? Ibu dan nenek berkunjung. Mereka ada di ruang tengah sedang menunggumu. Ibu dan nenek? Kenapa tidak memberitahukanku? Sebelumnya, bagaimana kalau aku tidak pulang? Alvin beringsut dari tempat tidurnya. Tidur di sofa, tidak satu ranjang dengan istrinya itu. Ia pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badannya. Setelah itu memilih pakaian yang ada dalam lemari. Alangkah terkejutnya saat melihat isi lemari yang sudah tersusun sangat rapi. Terlihat dari susunan, warna tertata cukup apik. Warna putih dengan warna putih, begitulah dengan pakaian warna lain sesuai warnanya.
Karin sudah membuat perbedaan dari hal kecil selama Alvin tidak tinggal di sana. Bu, Nek udah lama. Alvin, kamu ini jam segini baru bangun. Ibu dan nenek baru saja nyampe. Kok belum lama? Alvin hanya diam, tidak seperti Alvin yang biasanya. Kamu kenapa? Apa hubunganmu dengan Karin ada masalah? Tanya ibunya penuh selidik dengan melihat-lihat takut Karin tiba-tiba datang. Enggak kok Bu, baik-baik saja. Kami lagi banyak kerjaan aja di kantor, jadinya suka kebawa-bawa nyampe ke rumah. Jangan bohong Alvin, sini. Ibunya menarik tangan Alvin mendekat jendela ruang depan. Ibu dengar kamu udah hampir 1 bulan penuh tidak tinggal di sini. Kenapa? Mata ibunya melotot. Ibu tahu dari mana? Apa Bilin yang kasih tahu? Oh, berarti benar ya apa kata orang-orang kamu ini. Gimana perasaan istri kamu Alvin? Ibu gak pernah ngajarin kamu untuk berbuat seperti itu. Bu, nenek, ini Karin buatin puding. Karin gak usah repot-repot nak, itu kan nenek bawain makanan banyak banget. Coba dibuka sayang, suamimu pasti mau makan. Gak repot kok, cuma puding doang nek. Ibunya Alvin segera bergegas menemui Karin yang sedang mengobrol dengan neneknya Alvin. Melihat keagraban antara istri dan ibunya, ada perasaan sedikit bersalah menyelimuti di hati Alvin. Apalagi perkataan ibunya barusan terngiang-ngiang terus Karin di telinganya. Apa benar perlakuannya pada Karin tidak baik? Alvin, Karin, ini sudah sore, lain kali kami akan mampir lagi. Kalau kalian ada waktu senggang sesekali datang ke rumah ya. Ayahmu pasti sangat senang sekali. Iya Bu, kami pasti akan ke rumah kalau ada waktu tenggang. Iya Bu, maaf merepotkan ibu dan nenek bawa banyak banget makanan. Udah awas kalau nggak habis, kalau butuh apa-apa tinggal bilang ya. Senyum bahagia mengembang di bibir ibu dan nenek mertua Karin. Tapi ada yang lain dengan tatapannya pada Alvin. Biasanya malam hari merupakan malam yang intens bagi sepasang suami istri dan itu membuat Karin terinspirasi bagaimana caranya membuat hubungan dengan suaminya mencair. Walaupun hanya sedikit dengan perasaan yang sangat was-was, Karin mencoba mendekati Alvin. AC yang dingin tidak membuat tubuh Karin merasa dingin, bahkan sebaliknya. Kenapa diam di sana dan kenapa kamu berpakaian seperti itu? Alvin sedikit bingung kenapa istrinya tiba-tiba berpenampilan seksi di hadapannya. Baru pertama kali semenjak pernikahan mereka. Apa aku salah berpenampilan seperti ini di hadapan suamiku sendiri? Alvin menghela napas panjang. Apa kamu lupa tentang perjanjian kita dulu? Tidak, aku masih ingat. Lalu kenapa kamu berpakaian seperti itu? Kalau bukan untuk menggodaku. Karin menelan salipanya. Hal itu sudah ia perkirakan sejak awal. Aku hanya ingin membuat suamiku betah di rumah. Kamu bisa menyentuhku kalau kamu mau, karena aku adalah istrimu. Tapi kenapa tatapan Karin kosong? Apa ia mengatakan setulus hatinya? Apa hanya omong kosong belaka? Sangat ragu Alvin untuk menyentuh Karin. Belum pernah sekalipun kulit mereka saling bersentuhan, terakhir kali saat acara pernikahan itu juga waktu bertukaran cincin. Hati Alvin mencelos saat bibir Karin mendarat di bibir Alvin. Butuh keberanian ekstra untuk melakukan hal itu. Bahkan kini harga dirinya sebagai wanita telah jatuh di hadapan lelaki baja itu. Tapi kalau suami istri tidak ada harga diri. Yang ada adalah hak bagi istri maupun suami. Apa yang kamu lakukan? Alvin menjauhkan dirinya dari Karin. Ia tidak ingin ada perbuatan lebih jauh. Apa kamu akan bersikap seperti ini terus padaku? Alvin diam, tidak bergeming. Ia hanya tidak tahu harus dibawa kemana arah pembicaraan mereka. Aku tidak dapat menjawabnya sekarang. Lalu kapan? Aku tidak tahu. Kemudian lelaki baja itu pergi meninggalkan Karin sendirian di kamarnya. Alvin takut perasaannya berubah dan mencair saat itu juga. Kenapa Alvin? Kamu membuatku seperti ini. Bahkan aku rela menyerahkan diriku padamu. Dengan pakaian seperti ini bagaimana bisa kamu tetap dingin seperti itu? Hubungan suami istri tidak dibawa-bawa ke dalam urusan kantor. Hubungan antara Alvin dan Karin sebagai sekretaris dibilang sangat baik. Mereka pergi bersama kemudian berpisah saat Karin menempati meja kerjanya. Begitupun Alvin. Kegiatan Karin sebagai sekretaris di perusahaan Alvin Group sehari-harinya adalah mengarsip dokumen atau surat masuk dan keluar, mengecek email kantor, menjadwalkan meeting reaksi, menghandle tamu untuk bos yang tak lain adalah suaminya sendiri, dan hal yang mendasar adalah menjawab telepon penting.
Karin, kamu cek email sekarang, catat setiap poinnya dan laporkan segera. Baik pak, ada lagi? Tidak ada. Kalau ada tamu yang ingin ketemu bilang aku nggak ada. Tumben ngasih memo, jangan ada tamu masuk. Biasanya nggak pernah seperti itu, gumam Karin dalam hatinya. Baik pak, nanti saya bilang bapak lagi meeting di luar, saya permisi dulu.